Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan berbagai fenomena yang meresahkan. Beberapa fenomena ini menimbulkan banyak komentar negatif dari para netizen, bahkan penghinaan terhadap suku tertentu. Saya seringkali mendapat DM untuk membahas fenomena anomali yang muncul, seperti suara knalpot yang berisik, tingkah laku santri yang dianggap aneh, serta fenomena komunitas motor yang viral belakangan ini karena beristirahat di supermarket. Kesamaan yang ditemukan dari semua fenomena ini adalah asalnya dari Pulau Jawa. Sebagai seorang warga Indonesia, saya tentu tidak terima jika semua orang Jawa disalahkan. Tentu tidak semua orang Jawa seperti itu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa semakin sering kita melihat ejekan terhadap orang Jawa yang dianggap terkait dengan fenomena-fenomena ini. Ada yang bahkan menyebut Jawa sebagai hama. Memang, beberapa komentar mungkin hanya bercanda. Tapi tetap saja, ini adalah bentuk rasisme. Penting untuk membedakan antara tradisi yang mewakili suku tertentu dan fenomena yang tidak terkait dengan suku apapun. Kita tahu bahwa fenomena seperti sound horeg yang dianggap sebagai tradisi mengganggu banyak orang. Misalnya, volume suara yang terlalu keras dapat merusak lingkungan sekitar, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan. Seperti yang ditemukan dalam studi 2023, suara keras bisa meningkatkan agresivitas. Tak jarang juga, tingkah laku para penggemar tradisi ini meresahkan warga. Belum lagi fenomena klub motor yang ramai-ramai beristirahat di supermarket dan merusak fasilitas umum. Tentu saja, banyak yang kesal dan menyebut kelompok ini sebagai hama. Dan lagi-lagi ini dikaitkan dengan suku Jawa. Bahkan sampai ada akun di luar negeri yang mengkritik fenomena ini. Fenomena-fenomena semacam ini tidak terjadi di Jawa, namun karena populasi di Jawa yang sangat amat besar. Masalah ini jadi lebih terlihat. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan suku tertentu, namun kita harus ingat bahwa anomali seperti ini bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di Pulau Jawa. Perilaku fanatik, baik dalam hal kebiasaan, tradisi, atau komunitas, bisa mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain. Contohnya, kecintaan berlebihan terhadap sound horeg atau perguruan silat bisa mencoreng nama baik suku Jawa. Meskipun itu bukan kesalahan suku tersebut secara keseluruhan. Bukan hanya itu, ada juga yang merasa dihujat karena memilih untuk tidak ikut dalam kegiatan tertentu. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa fenomena ini meresahkan tidak hanya soal kebiasaan, tapi juga mentalitas masyarakat yang cenderung berlebihan dalam membela sesuatu. Intinya, fenomena-fenomena ini tidak bisa disalahkan hanya pada satu suku atau komunitas. Kita harus bisa membedakan antara fenomena yang tidak mewakili sebuah suku secara keseluruhan dengan kebiasaan atau tradisi yang dianggap aneh. Jadi, marilah kita belajar untuk lebih empati terhadap sesama dan berhati-hati dalam mengekspresikan hobi kita. Jangan sampai kecintaan kita terhadap sesuatu justru merusak lingkungan sekitar.